Halo semuanya, salam jumpa lagi di ruang online kita ini melalui channel Tree, Ways for Life, yang menampilkan kisah-kisah inspiratif dalam kehidupan nyata, serta nilai-nilai luhur di balik kisah-kisah inspiratif itu. Bertepatan dengan Hari Perawat Nasional, Channel Tree mengajak kita melihat bersama pesona hidup dan karya para perawat, serta hal-hal mengesankan dari kiprah pelayanan mereka. Adalah suatu konsep umum yang ada hampir di semua benak kita bahwa para perawat berkarya merawat orang-orang yang sakit di rumah sakit, puskesmas, atau di tempat-tempat di mana mereka ditugaskan. Benarkah karya mereka semata merawat orang sakit? Film ini menampilkan sisi lain yang menghantar kita melihat lebih jauh sepak terjang hidup dan karya para abdi masyarakat di dunia nyata. Judul film ini, hal-hal mengesankan dan unik karya para perawat, tidak sekedar mengada-ngada guna menarik perhatian kita untuk menonton film ini. Judul tersebut sebenarnya membungkus kisah-kisah nyata yang di-sharingkan oleh para perawat dan bidan yang pada umumnya sudah 20-an tahun lebih berkarya sebagai abdi-abdi negara, melayani masyarakat di dunia kesehatan dengan segala susah senangnya serta keindahannya. Sebagai perawat yang bekerja 26 tahun ya, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih Tuhan menempatkan saya pada pekerjaan ini. Di mana saya bisa melayani langsung baik pasien, warga sekitar saya, warga RT, warga RW, dan saat memberikan pelayanan kepada pasien atau keluarga dan itu memberikan hasil yang baik. Dan biasanya pasien mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum itu membuahkan suatu kebahagiaan ya, kebahagiaan tersendiri buat kita sebagai perawat. Ucapan terima kasih itu membuat kita yang tadi capeknya banyak jadi hilang semua capeknya. Saya juga merasa senang juga dapat memberikan pelayanan, pengajaran buat adik-adik perawat supaya tetap mencintai dunia kerja yang dipercayakan Tuhan buat mereka. Saya hampir 30 tahun menjadi perawat, menolong sesama itu membutuhkan hati. Sehingga saya diterima oleh masyarakat itu karena mereka merasa saya mengerti mereka. Saya hadir sebagai seorang perawat di tengah-tengah mereka itu yang jauh dari perkotaan. Saya datang setiap acara mereka. Bukan dipaksa datang, tapi saya mewajibkan datang yuk supaya mereka tahu bahwa saya peduli sama mereka. Ya, akhirnya posisi saya di tengah-tengah masyarakat di puskesmas itu, saya betul-betul merasa terhargai. Ya, bukan saya ingin dihargai, tapi saya merasa betul-betul mendapatkan tempat dari mereka, sehingga ketika saya memutasi ke Tenggarong, mereka seakan-akan tidak apa ya, tidak ingin saya pergi. Ya, bahasa mereka ngomong gini, Pak, Etam jangan pindah, kita sini aja. Bapak jangan kita pindah, Bapak di sini saja. Itulah bahasa yang kurang lebih begitu. Saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai perawat itu tidak hanya melakukan tindakan keperawatan secara real seperti ya menolong mungkin yang bidan menolong persalinan, menolong pelayan-pelayan lain, tapi bagaimana kita menyatu dengan masyarakat. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Saya sudah pindah dari Kahala itu, tapi saya masih bisa berbahasa Kahala dan saya masih merasa menjadi bagian orang Kahala saat ini. Ketika mereka ke rumah sakit, saya masih ketemu mereka, masih terus sapa, mereka masih menyimpan nomor ponsel saya, mereka sering-sering minta pendapat, Pak ini gini-gini bagaimana ya? Saya masih berusaha berbagi dengan mereka. Dari apa yang mereka ceritakan, terungkap jelas di sana bahwa memang benar mereka dilantik dan diutus sebagai perawat kesehatan, yang dalam hal ini mengurus kesehatan fisik masyarakat.
khususnya mereka yang sedang mengalami sakit. Namun dari cerita mereka, ternyata situasi medan pelayanan nyata menuntut mereka tidak sekedar merawat tubuh pasien yang sakit. Hal yang sangat menarik dalam profesi saya sebagai perawat, kita memahami, sebagai seorang perawat ini memahami pasien itu, manusia itu, kita menguasai biopsikososial. Itu sangat menarik. Dalam pelayanan kita bukan cukup hanya merawat, tetapi kadang-kadang mereka yang mempunyai masalah dalam kehidupan, berkeluh kesah juga dengan kita. Jadi itu lengkaplah, sebagai seorang perawat kita mengetahui mereka butuhnya apa. Kadang dia perlu pendampingan, dengan didampingi kita dia merasa senang. Kadang-kadang pasien itu sudah pulang masih mencari saya, masih menelpon-nelpon ketika dia mungkin pikirannya mulai galau dengan masalah-masalah. Ada yang sudah sembuh, ada juga yang kita masih dampingi untuk masalah kejiwaannya juga. Kadang-kadang pasien depresi pun masih yang sedang bermasalah dengan keluarga dalam kehidupan. Ya mereka enak bicara sama saya. Sebetulnya saya bukan pakarnya jiwa, tetapi saya hanya cukup mendengar mereka sudah sepertinya senang begitu. Itu yang paling saya rasakan selama saya berkarya. Saya sangat mensyukuri bahwa Tuhan telah memakai saya untuk masih bekerja. Kalau ada operasi sumbing, saya masuk di situ. Begitu senang kita melihat mereka. Mereka juga bentar-bentar nanti lihat di kaca, ikut bahagia begitu Bu. Itu yang paling menarik saya semenjak saya berkarya di situ. Pengalaman konkret yang mereka alami dan lakoni membuktikan bahwa mereka juga sebenarnya bertugas merawat hati, jiwa, dan akal budi. Saya mencintai profesi saya sebagai bidan. Kita dalam menolong persalinan itu sering ada juga ibu-ibu yang misalnya dia sudah harus melahirkan hamil anak ketiga. Anak pertama, kedua lahir normal, tidak ada masalah. Sekarang anak ketiga sudah pembukaan lengkap, mau dipimpin. Tapi dia sangat kesulitan, maksudnya seharusnya dalam penilaian saya ini mudah, dia tidak ada masalah. Tetapi sudah ngeden setengah mati, nggak lahir-lahir ini anak. Pikir ada yang nggak beres nih. Jadi akhirnya saya bilang, Ibu maaf, sekarang Ibu berhenti dulu, mari Ibu berdoa dengan cara Ibu, saya berdoa dengan cara saya, kita minta Tuhan tolong. Ini ada sesuatu yang menghalangi. Ada apa saya juga tidak tahu, tapi mari kita sama-sama berdoa. Dan begitu saya katakan seperti itu, Ibu tuh langsung menangis, hampir histeris. Dan saya pikir ini pasti kemudian akan melegakan. Dan setelah tidak sampai 1 menit kami diam berdoa, saya bilang sudah selesai ya, mari sekarang Ibu siap untuk ngeden lagi. Dalam sekejap dia dapat melahirkan dengan sangat mudah. Lalu saya bilang, Ibu kenapa tadi seperti itu? Aduh Bu Bidan, saya jengkel dan marah sekali dengan mertua saya, dia terlalu cerewet. Oh Ibu, kemarahan itu menutup jalan rahmat. Itu yang membuat anak ibu nggak bisa lahir. Jadi setelah dia berdoa dan saya juga berdoa, ada damai di hatinya dan dia dapat melahirkan dengan sangat mudah. Jadi itu saya rasa pengalaman yang cukup menarik untuk saya, dan akhirnya saya pikir kemarahan
kesombongan, itu menutup jalan rahmat, itu yang membuat ibu itu tidak mudah melahirkan. Tapi setelah dia damai dengan dirinya, dia sudah menyadari kekeliruannya, sangat selesailah urusan persalinannya. Seperti itu yang saya rasa. Bahkan situasi menuntun mereka harus melakoni peran yang sama sekali jauh dari bayangan mereka, yakni sebagai guru agama, pemimpin dan tokoh masyarakat di tempat-tempat di mana mereka bertugas, terutama di tempat-tempat terpencil. Karena pada umumnya kehadiran mereka dianggap orang-orang yang membawa harapan dan pencerahan yang layak diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada satu hal yang membuat saya kadang-kadang geli sendiri, mungkin juga berkat bagi saya. Sampingnya itu ada sekolah SMA. Tiba-tiba kepala sekolah yang datang, Pak, kembali saya pikir bahwa saya tidak punya kemampuan basic guru, tapi saya harus menjadi kan mereka ini terang, karena anak-anak Dayak ini, suku-suku Dayak ini memang ya jangan sampai mereka berhenti untuk mengenal Tuhan. Walaupun dengan keterbatasan, akhirnya saya menjadi seorang guru agama Kristen dari tahun 2005 sampai 2009 berbarengan sebagai perawat dan kepala tata usaha di puskesmas. Pertanyaan di sini adalah, apakah mereka mampu melakoni peran-peran tersebut? Kalau ditinjau dari segi persiapan teoritis selama belajar sebagai bidan dan perawat, maka bisa saja mereka mungkin tidak terlalu kompeten menangani semua bidang kehidupan manusia secara holistik, karena pada umumnya selama belajar, mereka lebih banyak mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan medis, jasmani, psikologis yang berkaitan dengan kesehatan fisik manusia. Sedangkan realita di lapangan, khususnya di tempat-tempat terpencil, menunjukkan bahwa mereka digolongkan dan diharapkan menjadi all-round persons atau pribadi-pribadi yang serba bisa bagi masyarakat setempat, di mana masyarakat mendambakan mereka bisa hadir merawat juga sisi kehidupan, sosial kebersamaan, dan pendidikan, serta pencerahan bagi mereka. Jadi kami PTT Angkatan Pertama, tahun 94, bidan PTT Angkatan Pertama, karena kami memang diperuntukkan program ini bidan di desa-desa terpencil. Jadi tahun 94, tepatnya 10 November, itu saya dikirimlah ke namanya Desa Mut. Jadi saya PTT Angkatan Pertama di desa kecamatan itu 24 kilo. Tetapi tidak ada kendaraan, kami jalan kaki semua. Tidak ada listrik, apa segala macam, yang betul-betul namanya di Kalimantan, pohon masih besar-besar. Waktu saya datang, jujur aja waktu itu saya tuh menangis. Menangisnya karena apa? Usia saya waktu itu saya lulus bidan baru 19 tahun. 19 tahun saya harus menghadapi masyarakat yang dimana notabene-nya masyarakat di sana berpikir kita ini serba bisa. Jadi karena kita lah yang sekolah yang paling tinggi di antara masyarakat di situ. Nah, waktu itu saya di Desa Mut, saya pegang 5 desa. Saya pegang 5 desa dengan jarak yang ada yang 12 kilo, ada yang 13 kilo. Kemudian hal pertama yang saya lakukan itu adalah pendekatan. Pertama saya dekati tokoh-tokoh masyarakatnya, mengajak mereka untuk berembuk. Yang jadi pergumulan saya waktu itu, saya memang orang Dayak juga, cuman kami beda bahasa. Sementara di situ
mereka tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi itu yang sangat-sangat saya merepotkan. Pernah saya itu salah memberikan terapi, jadi saya salah persepsi. Maksudnya si pasien ini tadi, dia ini sakitnya mencret. Nah, saya bingung apa sih artinya. Saya tanya pakai bahasa Indonesia, dia nggak tahu. Saya tulis, dia tidak bisa baca. Jadi saya bilang, ya saya percaya aja sama Tuhan. Saya kasih itu cuman vitamin B kompleks, saya ingat waktu itu. Saya kasih vitamin B kompleks. Pokoknya saya bilang, ini dalam nama Tuhan kasih sembuh, saya bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau secara teori itu terapinya salah. Karena dia diare sebenarnya waktu itu. Dia datang ke saya itu diare. Karena bahasa tidak nyambung, akhirnya nggak ini. Jadi perjuangan saya pertama, itu saya harus belajar bahasa. Jadi saya harus beradaptasi dengan bahasa mereka. Jadi di situ selama saya di Barong Tongko 3 tahun, saya menguasai bahasa Tunjung, bahasa Benua di sana, saya bisa bahasa Dayak Bentian juga yang paling dalam berbatasan sama Kalimantan Tengah. Itu jadi perjuangan pertama saya itu adalah di bahasa. Jadi itu pergumulan pertama saya bilang saya harus bisa bahasa. Bukan kebetulan kita menjadi perawat, tapi Tuhan juga menganugerahkan kita kesempatan itu. Jadi dalam karya-karya kecil saya itu, saya berusaha untuk memaknainya bahwa pekerjaan saya ini adalah pekerjaan kasih. Walaupun mungkin bagi orang lain profesi perawat itu adalah profesi yang ya, ada yang mengatakan bahwa terlalu gaji kecil, apa mungkin semacam masih mengatakan bahwa sesuatu yang hina atau apa. Tapi bagi saya bahwa saya telah begitu banyak menerima pelajaran dari pasien saya, dari rekan kerja saya, bahkan dari saya sebagai pimpinan di satu unit, saya selalu merasa bahwa gerak lain saya di sini harus dimulai dengan kasih, supaya setiap apa yang saya lakukan, pasien yang saya hadapi, teman-teman yang saya pimpin itu terus merasa nyaman dan terus mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan. Benar bahwa ini baru beberapa kisah dari sekian banyak kisah kehidupan karya para bidan perawat. Namun dari kisah-kisah ini, kita diantar menyadari bahwa sebagai perawat, tak sekedar merawat tubuh jasmani yang sakit, tetapi juga merawat manusia secara holistik atau secara menyeluruh, yakni sisi psikologis rohania, sisi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Artinya, ketika mengurus manusia, berarti mengurus keseluruhan aspek hidup manusia. Saya bangga menjadi perawat. Perawat itu mempunyai suatu kesempatan untuk berbuat baik pada orang. Saya berpikir tinggal bagaimana kita seorang perawat itu menggunakan kesempatan ini. Apakah kita mau mengimplementasikan iman kita di dalam karya kita sehingga kita menjadi perawat yang berkorona gitu ya, atau justru kita bersungut-sungut dengan ketidakpuasannya menjadi perawat itu sehingga ya menjadi perawat yang bertanduk gitu ya. Saya banyak belajar yang menurut saya itu lalu saya kaitkan dengan iman itu luar biasa. Ya kita belajar dari pasien itu bukan hanya fisiknya saja. Kita kadang-kadang kita juga bangga sekali kalau misalnya pasien itu misalnya kita rawat dari koma sudah lama kemudian sembuh gitu ya. Itu suatu kebanggaan luar biasa. Bahkan yang mau pengen syukuran itu bukan keluarganya, perawatnya gitu ya. Saya rasa ini bidan-bidan juga banyak ya, yang bayi lahir 9 on gitu. Kemudian dia bisa survive sampai 1,2 kilo gitu ya. Nah, pengalaman bukannya biologis ya, psikologis yang saya alami sangat menarik sekali. Ilmu caring, kalau perawat bidan itu ada ilmu yang sakti itu adalah ilmu caring. Di rumah sakit itu banyak hal-hal yang kita mengatakan
keajaiban luar biasa. Saya juga berpikir saat pandemi sekarang ini, pasti berkat-berkat rahmat yang diterima oleh perawat itu juga luar biasa. Karena mereka tetap survive dengan keadaan yang seperti ini. Mungkin itu kalau menurut saya sebagai orang Katolik mengimaninya seperti itu. Jadi banyak hal yang karya-karya di dalam keperawatan ini yang sungguh menghadirkan Allah di sana. Ya rasanya hati ini gimana ya, besar gitu, kita sangat berharga. Ya saya sih merasa bahagia ya, selagi bisa saya mengerjakan ya udah saya kerjakan. Ya syukur, puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kesehatan, saya bisa menangani itu semua. Luar biasa, pekerjaan kita ini menyangkut nyawa ya. Nah, jadi kalau kita melayani dengan hati, pasti semuanya akan menjadi membahagiakan. Baik itu pasien yang dilayani, kita yang menjadi pekerja ini sangat bahagia kalau semuanya kita lakukan dengan hati yang gembira. Mereka menjadi andalan masyarakat di daerah-daerah terisolir. Dan mereka mengakui bahwa kemampuan beradaptasi dan kesediaan untuk belajar dalam proses merupakan sikap dan langkah-langkah bijak yang butuh diperankan dalam menjalankan profesi mereka sebagai perawat di tengah masyarakat. Jadi intinya saya ingat betul waktu itu pesan suster, kepala sekolah kami, Suster Clara, kalian itu dimanapun kalian berada harus menyesuaikan dengan adat istiadat di sana. Jadi kalau tidak ada kerjaan di Polindes, mereka pergi ke ladang, saya ikut ke ladang, mereka pergi acara misalnya potong, ini ada acara belian ya, saya ikutlah walaupun lihat-lihat sambil belajar. Jadi itu yang jelas kita harus beradaptasi. Jadi kalau misalnya dimanapun kita berada, kalau kita mau memberikan sesuatu ilmu kepada mereka, kita harus tahu dulu situasi dan budaya setempat. Itu akan mudah kita untuk masuk. Jadi puji Tuhan juga, Tuhan menyertai saya, yang mana di sana itu waktu sebelum saya tugas di sana, angka kematian ibu dan bayi itu sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi saya tugas di sana itu, saya mampu menekan angka kematian itu jadi 0. Jadi tidak ada angka kematian bayi maupun ibu. Karena saya itu mampu menekan angka kematian ibu dan bayi jadi 0 di tempat itu, akhirnya pada tahun 97 saya mendapat penghargaan bidan teladan tingkat provinsi. Jadi bidan teladan tingkat provinsi, juara 1 saya. Teman-teman kami waktu itu ada 3, ada perawatnya dari Kabupaten Pasir, dokternya dari Kabupaten Bulungan. Kita mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam diri demi tugas pelayanan. Kemampuan belajar bahasa, kemampuan berbaur di tengah masyarakat, dan sikap berani mengembangkan talenta dan yang dimiliki demi menjawab situasi real merupakan jalan-jalan penghubung yang membuat mereka semakin betah hidup dan berkarya di tengah masyarakat. Di tengah-tengah saya sebagai seorang perawat itu, saya menjadi seorang coach paduan suara di rumah sakit itu. Saya memimpin paduan suara rumah sakit itu di berbagai event dan terus diberikan kesempatan untuk berkarya, sehingga saya pada beberapa waktu yang lalu ditunjuk sebagai pencipta lagu Mars Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan itu yang ikut mewarnai karir saya sebagai seorang perawat, dan sampai saat ini saya senang
Artinya saya bangga dalam diri saya bahwa saya ikut menjadi bagian dari pelayanan masyarakat saat ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, peran kita sebagai perawat betul-betul sangat nyata. Satu hal yang menarik bagi saya yang sampai saat ini, saya itu menarik sekali dan sampai saat ini saya mempercayai sekali bahwa baju seorang perawat itu begitu kita pakai, itu rahmat Tuhan itu luar biasa bekerja. Jadi itu yang saya sampai sekarang, dan itu saya percaya, saya imani. Saya kalau sudah memakai baju perawat, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sesuatu hal yang membuat kita itu menjalankan tugas itu khawatir. Benar bahwa ini hanya beberapa kisah dari sekian banyak kisah karya para perawat dan bidan. Namun paling kurang kisah-kisah ini menampilkan pesan-pesan umum bagi kiprah karier kita, khususnya para perawat kesehatan, untuk semakin mendedikasikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat yang dilayani. Kisah-kisah ini juga mengajak kita semua agar semakin menyadari bahwa profesi dan karya apapun yang sedang dipercayakan kepada kita dan yang sedang kita perankan, bila dilakukan dengan senang hati dan penuh komitmen untuk turut berkontribusi bagi kesejahteraan sesama, maka pada waktunya kiprah itu akan berbuah manis bagi bangsa dan sesama, bahkan bagi kita sendiri. Profesi dan karier tak semata mencari nafkah, apalagi sekedar mengumpulkan harta materi. Ada suatu makna yang jauh lebih tinggi dan luhur di balik karier pengabdian kita, yakni hidup kita menjadi berarti dan bermakna bagi sesama. Karena seluruh diri kita, identitas diri, kemampuan dan talenta yang kita miliki, bahkan visi hidup kita tercurah dan terekspresi di sana melalui karier yang kita emban. Dalam proses menjalani karier, kita sebenarnya belajar dan berproses untuk semakin bertumbuh dan mentransformasi diri serta kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan Tuhan dalam diri kita, sehingga menjadi diri dan hidup kita berarti dan bermakna bagi Tuhan Sang Pencipta kita, bagi bangsa dan masyarakat. Mari kita terus menjadikan hidup kita berarti, bermakna, dan menjadi berkat bagi Tuhan, bagi bangsa, dan bagi sesama. Tuhan pasti semakin memberkati hidup kita. Sebagai pesan bernas bagi kita di penghujung film inspiratif ini, mari kita renungkan dan upayakan satu pesan bijak berikut. Berarti tidaknya hidup yang kita jalani di dunia ini
bukan ditentukan oleh lamanya usia, tetapi ditentukan oleh sejauh mana hidup ditransformasi sedemikian sehingga bermakna dan bermanfaat bagi sesama.